Hello happy people on the world, gimana kabarnya? Sehat? Kali ini kita akan membahas film atau serial drama tentang game lagi yang berjudul Love O2O atau judul lainnya A Smile is Beautiful yang dirilis pada tahun 2016. Series ini dibintangi sahabat saya saat jaga warnet di Cina dulu. Dia bernama Yang Yang. Di film ini dia berperan sebagai Xiaonai, seorang jenius programmer komputer dan juga player rank nomor 1 di game Chinese Ghost Story. Udah makan belum? Yang belum silahkan makan dulu. Yang udah mari luruskan posisi tidur, rapatkan barisan, amankan wifi tetangga, berdoa, and enjoy watching. Film ini dimulai di sebuah kota yang bernama Jingling. Beberapa pendekar tampak sedang berjuang melawan monster. Tapi satu persatu mereka tumbang hingga hanya menyisakan 2 pendekar saja, Rid Weiwei dan suaminya Zhen Sui Wuxiang. Weiwei dengan pedangnya dan Zhen Sui dengan panah bercahayanya. Si monster mengambil gada dari dalam bumi dengan kekuatannya, lalu menyerang mereka berdua hingga mereka terlempar ke 2 tempat yang berbeda. Si monster memilih menyerang Weiwei duluan, menghancurkan jembatan yang Weiwei pijak hingga Weiwei hampir saja kalah. Tapi Zhen Sui datang saat itu dan langsung menyerang si monster dengan anak-anak panahnya. Saat itu monster mulai melemah. Weiwei menyerangnya dengan pedang berkekuatan api. Si monster pun hancur. Lalu tiba-tiba jembatannya merekonstruksi dengan sendiri dan para pendekar yang tadinya tumbang bangkit kembali. Kok bisa? Ternyata semua yang kita saksikan barusan adalah perperangan beberapa gamer melawan monster dalam game online Chinese Ghost Story. Semua pendekar itu hanyalah avatar, dan ternyata Rid Weiwei dan Zhen Sui Wuxiang hanyalah suami istri virtual. Dari kemenangan itu mereka mendapatkan sebuah kalung ajaib. Lalu datang seorang gamer yang mengajak Weiwei untuk duel dengan kalung itu sebagai taruhannya. Mereka pun sepakat untuk duel jam 5. Setelah semua gamer itu pergi, Zhen Sui mempermasalahkan cara Rid Weiwei yang sampai sekarang masih memanggilnya Zhen Sui, padahal mereka sudah menjadi pasangan selama lebih dari 6 bulan. Rid Weiwei tidak ngeh dengan maksudnya, sampai saat sepasang kekasih lewat sambil berbincang dengan panggilan mesra. Zhen Sui ingin lebih mengenal Weiwei, lalu bertanya apakah dia kuliah di Beijing. Jadi saya jelaskan sedikit, si Weiwei ini dalam kehidupan nyata dia bernama asli Bai Weiwei. Dia adalah mahasiswi jurusan komputer tahun kedua di Universitas Qing. Zhen Sui memberitahunya kalau dia juga ada di Beijing, lalu mengajak Weiwei ketemuan. Tapi Weiwei langsung menolak karena baginya mereka hanya bermain game. Tapi Zhen Sui masih bersikeras ingin mengenal Weiwei, bahkan meminta Weiwei untuk menunjukkan foto dirinya. Tapi tepat saat itu juga laptopnya tiba-tiba mati gara-gara listrik mati. Dan listriknya mati gara-gara ulah RC, teman sekamar asramanya Weiwei, yang sedang memasak ramen pakai alat masak listrik hingga sekelarnya putus. Lalu Weiwei memperbaikinya bagaikan seorang ahli. Setelah listrik akhirnya menyala kembali, Weiwei langsung mengomeli RC karena teman onlinenya minta fotonya. Dan sekarang dia cemas kalau teman onlinenya itu akan mengira ada sesuatu yang dia sembunyikan. RC langsung tahu kalau teman online yang dimaksud itu pasangan virtualnya Zhen Sui Wuxiang. Saat akan menghidupkan laptopnya kembali, ternyata laptopnya tidak mau menyala. Ternyata RC mengaku dia tak sengaja menjatuhkan laptop Weiwei. Lalu mereka pergi untuk memperbaiki laptop tersebut. Di perjalanan mereka melihat poster pengumuman pertandingan basket antar Fakultas Biokimia dan Fakultas Komputer. RC dan Weiwei langsung senang karena mereka pikir Xiaonai, senior mereka sekaligus idola seluruh cewek di kampus, juga akan ikut bermain. Weiwei membisiki RC agar mereka nanti datang sejam lebih awal saja, agar bisa dapat tempat duduk di paling depan. RC agak heran juga mendengar ucapan Weiwei, tidak menyangka kalau ternyata Weiwei ngefans juga dengan Xiaonai.
Tentu saja, Weiwei bahkan sudah mendownload semua aplikasi ciptaan Xiaonai. Dia kagum dengan kehebatan dan kepintaran Xiaonai. Seandainya ranking universitas itu sama seperti dalam game, maka Xiaonai pasti akan menjadi nomor satu. Berbeda dengan Xiaonai, RC ngefans Xiaonai cuma karena ketampanannya saja. Saat sampai di toko komputer, mereka melihat bos toko menjual barang dengan harga yang jauh di atas normal. Lalu, Weiwei memperingati pembeli itu. Tapi mereka tetap membelinya. Ternyata, cewek itu adalah Yiran. Yiran bersikap sejutek itu pada Weiwei karena tahun lalu mereka terlibat dalam kontes kecantikan kampus. Yiran lah yang menang dan Weiwei yang kalah. Tapi bahkan setelah menang, Yiran masih saja sombong dan tak suka pada Weiwei. Weiwei lalu pergi ke warnet untuk melanjutkan main gamenya. Di warnet itu pula, ada seorang pria yang sedang bermain baduk bersama pamannya. Pria itu adalah Xiaonai, si idola kampus sekaligus seniornya Weiwei di Fakultas Komputer. Dan warnet ini adalah milik pamannya sendiri. Xiaonai berencana mendirikan perusahaannya sendiri dalam bidang game online. Bahkan saat ini dia tengah mengembangkan 2 game. Weiwei sudah ditunggu-tunggu oleh lawan duelnya. Sementara Weiwei berduel dalam dunia game, Xiaonai berduel dalam dunia nyata dengan pamannya. Kedua duel berlangsung seru dan keduanya menang pada saat yang bersamaan. Para gamer lain langsung memuji kehebatan permainan Weiwei. Dia memang menempati ranking nomor 6 di dalam server mereka. Sementara yang nomor 1 adalah username Yi Xiaonai He. Lalu pamannya Xiaonai bermaksud memberikan warnet ini kepadanya. Menurut sang paman, warnet ini bisa Xiaonai jadikan awal untuk memulai karirnya. Tapi Xiaonai menolak. Dia ingin berusaha sendiri dari nol. Weiwei masih asik main saat Xiaonai dan pamannya keluar. Tapi kemudian sang paman meninggalkannya sebentar untuk menerima telepon. Saat Xiaonai mengedarkan pandangannya, saat itulah dia melihat Weiwei. Dia tidak melihat wajah Weiwei, tapi dia terpesona melihat jari-jari lentik Weiwei yang melayang-layang di atas keyboard dan koordinasi kedua tangannya dalam memainkan game dengan begitu lihainya. Scene berganti. Di kamar Weiwei, selain RC masih ada 2 orang lagi yang sekamar dengan Weiwei. Mereka adalah Xiaoling dan Sisi. RC dengan kesalnya memberitahu Xiaoling dan Sisi tentang pertemuan mereka dengan Yiran. Scene berganti. Setelah laptopnya selesai diperbaiki, Weiwei mulai bertarung melawan monster dan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Tapi kemudian dia dihubungi Zenzui yang tiba-tiba saja memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Weiwei agak kaget tapi langsung setuju dan menolak tawaran kompensasi dari Zenzui. Dia lalu memindahkan karakter gamenya ke batu 3 kehidupan. Setelah komputer bertanya apakah mereka yakin mau mengakhiri hubungan mereka, masing-masing kemudian diberi setetes ramuan pelupa cinta. Setelah meminumnya, mereka pun resmi bercerai. Di kemudian hari, Weiwei diberitahu oleh temannya kalau Zensui akan segera menikah dengan username Xiao Yu Yao Yao.
Temannya itu juga memberitahu tentang gosip dirinya karena Weiwei menempati nomor 6 dalam ranking server, tapi tidak pernah meminta equipment dari pemain lain dan tidak pernah pula menunjukkan foto wajah aslinya. Banyak pemain yang menduga kalau Weiwei itu adalah banci atau bahasa kitanya kayak hode. Dan Weiwei kaget mendengar itu. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa Zensui dan Yao Yao sudah menikah. Penasaran, Weiwei pun ingin melihat arak-arakan pernikahan mereka. Tapi saat karakternya baru berjalan setengah jalan, tiba-tiba Weiwei sakit perut. Akhirnya dia terpaksa harus ke kamar mandi dan meninggalkan karakter gamenya berdiri mematung di tengah jembatan. Tepat saat itu juga, arak-arakan pengantin Zensui dan Yao Yao lewat. Semua orang yang melihat Weiwei datang ke pernikahan mantan langsung bergosip heboh, mengira Weiwei datang untuk mencuri si pengantin pria. Saat dia kembali, dia langsung kaget melihat semua kehebohan dalam dunia game. Tiba-tiba, Zensui menghubunginya dan mengkonfrontasi kehadirannya di acara pernikahan tersebut. Weiwei akhirnya berinisiatif berpura-pura seolah dia datang ke sana hanya untuk jualan dan menawarkan item-item miliknya dengan harga miring. Semua orang bubar. Weiwei pun hendak pergi, tapi seseorang tiba-tiba memanggilnya. Weiwei menoleh dan langsung tercengang karena yang memanggilnya adalah Yixiao Naihe, pemain nomor 1 dalam server mereka. Dan yaps, dia adalah avatar dari Xiao Nai. Tapi tentu saja Weiwei tidak mengetahui jati diri Yixiao Naihe dalam kehidupan nyata. Weiwei langsung menghampiri Yixiao Naihe dengan antusias. Tapi saat Naihe menanyakan pendapatnya tentang pernikahan tadi, Weiwei berpikir jangan-jangan Naihe datang hanya untuk bergosip juga. Sangat megah, jawab Weiwei. Apa kau menginginkan pesta pernikahan yang jauh lebih megah? Tanya Naihe. Saat Weiwei diam, Xiao Nai tiba-tiba mengajukan permintaan yang tak disangka-sangka. Menikahlah denganku. Kita akan melanjutkan di part berikutnya. Silahkan komen di bawah untuk memberikan kritik dan saran bagi channel ini. Jika kamu suka, silahkan bantu saya dengan men-share video ini. Jadi kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.